Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu pembahasan kitab Al-Janaiz, bab yang ke-11, yaitu bab Nahyun Nisa an ittiba'il janaiz. Itu bab yang menjelaskan tentang larangan kepada wanita untuk mengikuti atau mengantarkan jenazah. Hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kunna nunha an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Ummu Atiyah mengatakan, kami dulu dilarang untuk mengantarkan jenazah, tetapi larangan itu tidak ditegaskan. Dalam riwayat yang lain, Ummu Atiyah mengatakan, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti atau mengantarkan jenazah, tetapi larangan tersebut tidak ditegaskan. Hadis ini menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya dilarang wanita untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Di mana Ummu Atiyah di sini mengatakan kami dilarang. Kami di sini maksudnya adalah mewakili, maksudnya para wanita, untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Tentunya para ulama hadis mengatakan bahwasanya ketika para sahabat atau sahabiyat mengatakan kami dilarang atau kami diperintah, nuhina au umirna, maka hadis itu adalah hadis mauquf, tetapi lahu hukmul marfu'. Dia adalah hadis mauquf yang artinya adalah hadis itu hanya sampai kepada sahabat atau sahabiyah, tapi memiliki hukum marfu', ya seolah-olah itu sampai kepada Nabi SAW. Karena tentunya yang melarang dan yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Di sini Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang. Dulu kami dilarang. Di zaman Rasul kami dilarang untuk mengikuti atau mengantarkan jenazah. Maka tentunya yang melarang adalah Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Atiyah mengatakan di akhir hadis, walam yu'zam alaina, yaitu larangan tersebut tidak ditegaskan kepada kami. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini adalah istinbat atau ijtihad dari Ummu Atiyah, dari sahabiyat. Yang mana
Kalau seandainya ini ijtihad dari beliau, maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Sebagian lagi mengatakan tidak, bahwasanya larangan itu memang tidak ditegaskan dari Rasulullah SAW sendiri. Maka sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya hukum wanita mengantarkan jenazah hukumnya adalah makruh. Tentunya para wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Tentunya ada hikmah di balik itu, ada maslahat. Karena para wanita mereka lebih sedikit kesabarannya dan sulit untuk menahan emosinya atau perasaannya. Sehingga dikhawatirkan kalau mereka ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, jenazah siapapun, baik itu suaminya, bapaknya, ibunya, saudaranya, saudarinya dan sebagainya. Ini tentunya umum. Maka karena sedikitnya kesabaran mereka, dilarang supaya mereka di situ tidak bertambah kesedihannya dan sebagainya, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka ini hikmah dilarang wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan tentunya dengan hadis ini, walaupun para ulama di sini berbeda pendapat, ada yang mengatakan dilarang, haram, ada yang mengatakan makruh, maka di sini tetap kita katakan bahwasanya hukum asal wanita mengantarkan jenazah adalah dilarang, antara haram dengan makruh. Berarti tidak dibolehkan. Walaupun itu makruh berarti tidak disukai. Maka lebih baik wanita tidak mengantarkan jenazah ke kuburan. Kemudian juga bab selanjutnya yaitu bab ghuslul mayit, yaitu bab tentang memandikan mayat. Sini disebutkan oleh Imam Muslim juga hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, yang nama beliau Ummu Atiyah ini disebutkan oleh para ulama. Imam Nawawi menyebutkan nama beliau adalah Nusaybah. Ummu Atiyah mengatakan, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu. Faqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faraghtunna fa'adhinnani falamma faraghna adhannahu fa alqa ilaina haqwahu aw hikwahu faqala ash'irnaha iyyahu. Hadis ini juga dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk menemui kami sedangkan kami sedang memandikan putri beliau, yaitu putri beliau yang meninggal yang bernama Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Maka Ummu Atiyah mengatakan, kami sedang memandikan Zainab putri Rasul. Kemudian masuk Rasulullah SAW ke tempat pemandian tersebut dengan mengatakan, mandikanlah dia, yaitu Zainab, 3 kali atau 5 kali atau lebih dari hal tersebut atau dari bilangan tersebut jika kalian memang melihat itu diperlukan.
mandikanlah dengan air dan sidr atau daun bidara, dan jadikanlah di akhir dari basuhan atau siramannya adalah dari kafur atau kita kafur barus atau sesuatu yang mirip dengannya. Jika kalian sudah selesai memandikannya, maka beritahukanlah kepadaku atau beritahu aku. Kemudian setelah kami, kata Ummu Atiyah, setelah kami selesai memandikan Zainab, maka kami beritahukan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau memberikan kepada kami sarungnya, yaitu sarung beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, jadikanlah sarung ini yaitu lapisan pertama dari kafan dari Zainab. Maksudnya kain yang langsung menyentuh kulit atau badan dari Zainab. Faedah dari hadis ini Ummu Atiyah yang beliau adalah salah seorang sahabiat yang di zaman Rasulullah SAW itu diantara pekerjaan beliau ataupun diantara kegiatan beliau ketika itu adalah memandikan mayat. Ini salah seorang wanita di zaman Nabi SAW, Ummu Atiyah, di mana Ummu Atiyah ini menceritakan ketika putri Nabi Zainab meninggal, maka Nabi menyuruh untuk membasuh 3 kali. Para ulama menjelaskan bahwasanya ya disunahkan untuk membasuh atau memandikan mayat itu dengan 3 kali siraman atau 5 kata Nabi SAW, atau lebih dari itu jika memang itu diperlukan. Para ulama menjelaskan dan dianjurkan untuk witir bilangannya, mungkin 3 kali atau 5 kali atau 7 kali dan seterusnya. Juga para ulama menyebutkan di sini, di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan ketika Nabi SAW mengatakan basuhlah atau mandikanlah 3 kali atau 5 kali, menunjukkan bahwasanya apakah mandikan mayat itu semata-mata ibadah atau memang dengan tujuan untuk membersihkannya. Kalau seandainya ibadah berarti tidak boleh lebih. Tapi kalau memang tujuannya benar-benar membersihkan atau hanya semata-mata membersihkan, berarti boleh lebih. Kemudian membasuh atau memandikan mayat dengan air. Yang kedua, menyampur air tersebut dengan sidr atau daun bidara. Dan itu yang disunahkan atau dianjurkan. Di mana sidr atau daun bidara tersebut ditumbuk kemudian dicampur dengan air. Itulah yang disunahkan. Kalau memang perlu sabun, ya silakan. Tapi tidak pakai sabun pun tidak apa. Karena yang disunahkan adalah air dengan sidr atau bidara, cukup. Kemudian juga diantaranya menjadikan akhir dari siraman itu adalah kafur atau yang ada di kita disebut kafur barus dan sebagainya. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak mengetahui yang gaib, karena Nabi memandikan putri beliau adalah Ummu Atiyah. Kemudian Nabi mengatakan
Kalau sudah selesai, beritahu aku. Jadi Nabi itu nggak tahu yang gaib. Nah, ada sebagian orang yang mengaku atau berkeyakinan bahwasanya Nabi mengetahui yang gaib. Dan ini jelas hadis ini, di mana Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Sampai Nabi SAW menyuruh Ummu Atiyah untuk memberitahunya ketika mereka sudah selesai memandikan putri Rasulullah SAW. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya boleh mengambil barokah atau tabarruk dalam hal yang sifatnya fisik selama Nabi SAW masih hidup. Yang perlu diketahui di sini, bolehnya tabarruk atau mengambil barokah itu hanya kepada Nabi SAW. Tidak dikiaskan kepada selain Nabi. Dan itu pun hanya ketika Nabi SAW masih hidup. Dan ini dalilnya adalah ketika Nabi SAW meminta kepada Ummu Atiyah, kalau selesai Anda mandikan Zainab, maka beritahu aku. Kemudian Nabi untuk apa? Untuk memberikan kepada putrinya sarungnya. Dan ini tentunya tujuannya untuk mendapatkan keberkahan Nabi SAW. Maka ini yang perlu kita pahami, bahwasanya mengambil barokah itu hanya kepada Rasulullah SAW. Dan itu pun ketika Nabi SAW masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, maka yang diambil barokah adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi. Bukan dengan mengambil barokah misalnya dari pakaian Nabi ataupun rambut Nabi dan sebagainya. Tidak. Tentunya sampai sekarang tidak ada. Tapi justru mengambil barokah dengan mengamalkan sunnah Nabi, dengan mengamalkan ajarannya, itu di situ barokah. Adapun barokah secara hissiyah atau yang sifatnya materi, maka itu hanya ketika Nabi SAW hidup. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat mengambil barokah bekas wudhu Nabi. Begitu juga mengambil barokah dari pakaian Nabi, dari rambut Nabi. Ketika Nabi SAW mencukur rambutnya di Hudaybiyah, itu rambut itu diberikan kepada Talha, kemudian dibagikan pada para sahabat. Itu hanya kepada Nabi SAW dan ketika Nabi masih hidup, tidak kepada selain Nabi. Makanya tidak ada riwayat kita lihat para sahabat mengambil barokah kepada Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar manusia paling mulia setelah Rasul dari umat ini. Tidak ada mereka mengambil barokah dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib, dari Uthman. Mereka adalah orang yang dijamin surga. Tidak ada riwayat yang kita lihat mereka, para sahabat ataupun para tabi'in yang bertemu dengan mereka, kemudian mereka mengambil barokah dari jasad mereka. Ini yang perlu dipahami, bahwasanya mengambil barokah hanya kepada Rasulullah SAW. Dan itu pun ketika masih hidup. Kemudian juga faedah dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya sangat menyayangi, mencintai putrinya Zainab yang meninggal, di mana Nabi SAW memberikan sarungnya kepada putrinya Zainab yang meninggal ketika itu, agar Zainab mendapatkan barokah dari sarung Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini asyirnaha iya, yaitu jadikan sarung itu langsung menyentuh kulit beliau, yaitu lapisan pertama dari
kain kafan yang akan dikafankan kepada Zainab. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan masyadnaha thalathata qurun, yaitu kami menyisirkan rambut Zainab dan menjadikannya 3 ikatan. Nah, ini disunahkan kepada jenazahnya perempuan. Ketika jenazah itu perempuan, maka rambutnya disisirkan kemudian diikat dengan 3 ikatan, sebelah kanan dan kiri, kemudian di tengah. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis berikut ini, di mana juga dari Ummu Atiyah, di mana Ummu Atiyah juga mengatakan waja'alna ra'saha thalathata qurun. Kalau tadi disebutkan masyadnaha thalathata qurun. Kalau di sini disebutkan ja'alna ra'saha thalathata qurun. Kami jadikan kepalanya, maksudnya di sini rambutnya. Kami jadikan rambut Zainab itu 3 ikatan. Kemudian juga ya, ini semua juga riwayat sebenarnya dari Ummu Atiyah, yang semua riwayat ini menceritakan tentang kisah di mana beliau memandikan Zainab binti Rasulullah SAW, dengan tambahan riwayat atau perbedaan lafaz. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim, fadhafarna sya'raha thalathata athlathin qarnaiha wa nasiyatiha aw nasiyataha. Fadhafarna sya'raha, maka kami ikat rambutnya Zainab itu 3 ikatan. Qarnaiha, 2 adalah kanan dan kiri, seperti 2 tanduk. Wa nasiyah, yaitu yang di atas atau di ubun-ubunnya. Maka ini disunahkan. Hadis-hadis ini, riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim, semuanya dari dari Ummu Atiyah, bahwasanya ketika wanita meninggal maka dianjurkan untuk menjadikan rambutnya 3 ikatan. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bahwasanya ketika perempuan meninggal maka yang memandikannya juga wanita itu sendiri, perempuan juga. Juga laki-laki, ketika laki-laki meninggal maka yang memandikannya adalah laki-laki juga. Dan juga faedah dari hadis ini, bahwasanya yang berada di tempat pemandian itu mestinya orang yang memandikan saja. Jadi, orang yang tidak ikut memandikan tidak usah ikut di situ. Di sini bisa kita lihat Rasulullah SAW tadi, ketika putri beliau meninggal, maka beliau hanya memberikan pesan kepada Ummu Atiyah, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali. Kemudian Nabi mengatakan juga, kalau sudah selesai nanti beritahu aku. Berarti Nabi enggak nongkrong duduk di situ. Sebab kalau Nabi nongkrong di situ berarti beliau tahu sudah selesai. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memandikan mayat adalah orang yang berada di tempat pemandian mayat, itu hanya orang yang ikut. Tidak perlu banyak-banyak. Ini yang perlu dipahami. Sebagian kaum muslimin salah dalam hal ini. Ketika memandikan mayat itu ramai, banyak, itu salah. Jadi yang berada di tempat pemandian itu hanya yang memandikan saja. Mungkin 2 orang, 3 orang cukup, atau 4 orang. Dan tentunya dianjurkan yang memandikan mayat itu adalah orang-orang yang amanah tentunya, dan juga mengerti. Orang yang berilmu, dia mengerti tata cara memandikan mayat, kemudian dia juga amanah, bisa menjaga rahasia mayat tersebut. Karena mungkin ketika dia memandikan, dia akan melihat bagian dari tubuh yang mungkin tidak terbiasa dilihat pada waktu sehari-harinya.
Mungkin mayat tersebut ada kekurangannya, ada aibnya, celahnya dan sebagainya dari sisi fisik. Maka orang yang memandikan hanya orang yang amanah, tidak dia ceritakan. Tidak boleh orang yang memandikan mayat kemudian dia melihat kekurangan aib pada mayat yang dia mandikan kemudian diceritakan. Aku barusan tadi mandikan si anu, ada ininya, ada itunya, enggak boleh. Haram hukumnya. Karena itu aib. Menggibahi mayat, baik menggibahi seorang muslim haram, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Itu aib. Tidak boleh diceritakan. Maka hendaknya yang mandikan itu adalah orang yang berilmu kemudian amanah, yang bisa menjaga rahasia. Kemudian juga dari Ummu Atiyah Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW haitsu amaraha an taghsila ibnatahu faqala laha ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu' minha. Hadis ini ada juga dari Ummu Atiyah di mana Rasulullah SAW menyuruh Ummu Atiyah ketika memandikan putri beliau Zainab dengan mengatakan ibda'na bima yaminiha, yaitu mulailah dengan membasuh bagian kanan dari tubuhnya, yaitu tubuh putri beliau, dan membasuh anggota-anggota wudunya. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW qala lahunna fi ghasli ibnatihi ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu' minha. Nabi menyuruh untuk memulai membasuh dari bagian kanan dan anggota wudu. Dan ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya memandikan mayat sebagaimana juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, sebagaimana yang mandikan seorang ketika junub, dia membersihkan tentunya pertama kali membersihkan kemaluannya, kemudian dia membersihkan kepalanya, kemudian membasuh anggota wudunya, dimulai dengan tangan, kemudian muka, kemudian sampai sikunya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kakinya, baru setelah itu dia mandikan, dan dimulai dengan membasuh bagian kanan dari anggota tubuhnya, tangan kanannya atau bagian kanan dari badannya sampai kakinya, kemudian sebelah kirinya dan seterusnya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya memandikan mayat itu dimulai dengan mewudukan atau membersihkan anggota wudu, kemudian membasuh bagian kanan dari tubuhnya. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab fi kafanil mayyit, yaitu bab tentang mengafankan mayat. Hadis ini dari Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu qala hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajha Allah fawajada ajruna 'ala Allah faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an minhum Mus'ab ibn Umair qutila yawma Uhudin falam yujad lahu syai'un yukaffan fihi illa namirah fakunna idza wada'naha 'ala ra'sihi kharajat rijlah wa idza wada'naha 'ala rijlaihi kharaja ra'suh wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uha mimma yali ra'sah waj'alu 'ala rijlaihi idhkir wa minna man aina'at lahu thamratuhu fahuwa yahdubuha. Hadis ini dari Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya kami dulu hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah,
mencari ridha Allah, kemudian kami ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Maka ada sebagian kami yang mereka sudah mendahului kami, tidak mendapatkan atau tidak sempat merasakan kenikmatan di dunia ketika Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang dan sebagainya. Di antara mereka adalah Mus'ab ibn Umair, yang beliau ketika itu terbunuh dalam perang Uhud. Kemudian tidak didapati bagi beliau itu untuk mengkafani beliau kecuali namirah, itu kain beliau yang kecil atau kain yang pendek, selembar kain. Maka kemudian jika kami menaruhnya atau menutupi kepalanya, maka kelihatanlah kakinya, kedua kakinya. Kalau kami tarik ke bawah untuk menutupi kedua kakinya, maka kelihatanlah kepalanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, letakkanlah kain tersebut di bagian kepalanya dan jadikanlah di bagian kakinya izkir. Izkir seperti dedaunan ataupun rerumputan. Kemudian Khabbab mengatakan, adapun di antara sebagian kami ada mereka yang mereka mendapatkan atau merasakan dunia dalam artian ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang dan ketika Rasulullah SAW menang dalam pertempuran. Maka hadis ini, hadis dari Khabbab bin al-Arad radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan di sini tentang seorang sahabat yaitu Mus'ab bin Umair yang meninggal ketika perang Uhud. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang pemuda yang gagah, yang tampan, anak orang kaya di Mekah ketika sebelum Islam. Dan dia anak satu-satunya. Dan dia adalah anak yang paling dimanja oleh orang tuanya karena anak satu-satunya, anak tunggal. Dimanja, anak yang manja. Dan selalu berpenampilan ya rapi, pakaiannya bagus karena orang kaya. Tapi bisa kita lihat ketika beliau meninggal, ketika beliau masuk Islam, maka beliau tinggalkan itu semua. Tapi bisa bayangkan beliau orang kaya, Mus'ab ibn Umair, meninggalkan seluruh kekayaan, kenikmatan dunia untuk berhijrah bersama Nabi SAW, sehingga beliau hijrah nggak punya pakaian, cuma satu lembar. Padahal sebelumnya beliau anak orang kaya, banyak pakaiannya. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau itu kalau mau datang sudah tercium bau parfumnya. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya satu-satunya, gagah, tampan, masih muda. Tapi ketika hidayah Allah datang, maka beliau tinggalkan itu semua. Ketika hijrah tidak punya pakaian, cuma satu. Subhanallah, tidak punya pakaian. Kita bisa bayangkan bagaimana dia masih muda, kemudian meninggalkan kemewahan. Bagaimana kita lihat keteguhan iman beliau. Dan ini adalah termasuk ujian keimanan. Bagaimana dia meninggalkan kemewahan yang dia rasakan ketika masih jahiliyah. Dan beliau termasuk da'i pertama yang Rasulullah SAW utus ke Madinah. Nabi SAW mengutus da'i. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka diutus sahabat untuk mendakwahi orang-orang Aus dan Khazraj ketika itu di Madinah. Maka yang diutus siapa? Mus'ab bin Umair. Maka bukan pemuda sembarangan. Dengan segala kemewahan yang beliau pernah lalui, dengan ketampanan wajahnya dan sebagainya, tapi tidak membuat beliau itu mundur dari Islam, dan justru beliau menjadi dai pertama, Mus'ab bin Umair. Kemudian beliau apa? Diceritakan oleh Khabbab di sini meninggal di perang Uhud. Meninggal di perang Uhud. Kemudian apa? Diceritakan oleh
Khabbab tidak punya pakaian, cuma satu lembar. Dan itu pun pendek bajunya. Tidak bisa menutupi seluruh badannya. Maka hadis ini menunjukkan juga bahwasanya ya bagaimana para sahabat di zaman dahulu ya sangat zuhud, bagaimana mereka lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Dan itu tidak membuat mereka surut dalam beramal, dalam beribadah, dalam hijrah, dalam berdakwah di sini. Mus'ab bin Umair tidak membuat beliau mundur. Ya tentunya jika dibandingkan dengan kita enggak ada bandingannya. Kita mungkin banyak bajunya. Mus'ab cuma satu. Padahal anak orang kaya sebelumnya. Kita bisa bayangkan ya, orang yang sudah biasa hidup serba ada kemudian hidup apa adanya, itu enggak mudah. Kalau kita sudah terbiasa susah, mendapati susah biasa. Tapi sudah terbiasa mewah, terbiasa penuh kenikmatan, terus hidupnya serba ada, terus hidup apa adanya, itu perjuangan yang hebat. Itu enggak mudah. Itu yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair. Bisa kita lihat di sini, kenapa beliau bisa seperti itu? Ini menunjukkan hidayah, ini menunjukkan iman yang sangat kuat. Apalagi masih muda, gagah dan sebagainya. Kemudian faedah dari hadis ini juga tentunya ketika kita mengafani mayat mestinya menutupi seluruh tubuhnya. Ditutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka para sahabat melakukan itu tapi tidak mendapati itu atau enggak bisa. Kemudian Nabi SAW mengatakan tutuplah bagian kepalanya dan untuk menutupi kakinya dengan ya subhanallah dengan tumbuhan atau tanaman, dengan dedaunan ataupun rumput idkhir seperti rumputnya untuk menutupi kaki beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga faedah dari hadis ini sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya mengafani mayat itu diambil atau kain kafan itu diambil dari harta mayat itu sendiri. Itu tentunya kalau bisa seperti itu. Ketika mayat itu memiliki dia harta, maka diambil dari itu. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini hadis yang bisa kita baca. Insyaallah setelahnya masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan mengafani mayat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.